Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman, rahimani wa rahimakunallah. Hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sebuah kitab. Ya, kitabnya cukup panjang, tapi isinya bagus. Jadi kita harus bersabar dalam menapaki ilmu. Kita harus berjuang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Dan tidaklah seorang hamba mengamalkan ilmunya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang akan kita pakai di sore hari ini adalah kitab yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Yang sudah pegang PDF-nya boleh dibuka. Atau yang sudah ada kitab juga boleh dibaca. Baik. Nama kitabnya adalah Al-Wabilus Shayyibu wa Rafi'ul Kalimit Thayyib. Namanya apa? Ibu-ibu bareng-bareng. Al-Wabilus Shayyibu. Ulangi. Wa Rafi'ul Kalimit Thayyib. Di sini orang Indonesia kalau suruh mengucapkan shad dan ta itu berat, ya. Karena di kita itu kan hurufnya hanya S dan T, ya. Giliran huruf-huruf yang mufakhamah yang dia tebal itu berat, ya. Shad, ta, ya. Satu kali lagi ya. Nama kitabnya bareng-bareng 1, 2, 3. Al-Wabilus Shayyibu wa Rafi'ul Kalimit Thayyib. Panjang ya. Insyaallah tutup buku. Yuk bareng-bareng. Apa nama kitabnya? Al-Wabilus Shayyibu wa Rafi'ul Kalimit Thayyib. Masya Allah, hafal. Nanti kalau pulang ditanya suaminya, ibu tadi di maba ngaji apa? Ibu-ibu sudah tahu. Jangan sampai enggak tahu Pak. Pokoknya namanya Thayyib gitu ya. Namanya Shayyib gitu ya. Jadi namanya adalah Al-Wabilus Shayyibu wa Rafi'ul Kalimut Thayyib. Kitab ini ibu-ibu dikarang oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Kitab ini dikarang oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyimul Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Atau biasa juga terkenalnya dengan Ibnul Qayyim, itu sama aja. Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimul Jauziyah itu sama, satu orang, ya. Dan kita akan belajar hari ini insyaallah biidnillahi taala siapa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim yang biasa kita sebut Ibnul Qayyim. Beliau ibu-ibu, nama beliau adalah di sini ada di kitabnya wa hadhihi risalatun katabaha Syekhuna al-Imamul Alim al-Hibr al-Alama Syekhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad al-Ma'ruf bibni Qayyimul Jauziyah. Saya pelan-pelan. Namanya Ibnul Qayyim. Itu namanya beliau bukan Ibnul Qayyim, namanya bukan. Namanya Muhammad ditulis. Namanya siapa? Muhammad. Sama seperti Imam Asy-Syafi'i. Nama beliau juga bukan Asy-Syafi'i, tapi namanya beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ibnul Qayyim nama asli beliau adalah Muhammad.
Siapa nama ayah beliau? Nama ayah beliau adalah Abu Bakar. Nama kakeknya Ayyub. Jadi Ibnul Qayyim namanya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad. Ibu-ibu tahu nggak nama ayah ibu-ibu? Tahu. Nama kakek? Tahu. Nama bapaknya kakek? Ada yang gede-gede tuh. Jadi sebatas kakek aja gitu ya? Harusnya kalau orang Arab tuh biasanya kenal di 4 generasi. Seperti tadi saya sebutkan, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad. Ini nasabnya Imam Ibnul Qayyim. Hafal ibu-ibu? Kalau saya tanya lagi nanti, siapa pengarang kitab Al-Wabil Shaib? Ibu-ibu jawab Ibnul Qayyim. Siapa namanya? Yuk bareng-bareng. Pintar semuanya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Ya, jadi ngaji ini ibu-ibu juga sambil lagi olah otak ya, lagi belajar biar tidak pikun, ingat-ingat kembali, masya Allah. Baik, nah Ibnul Qayyim atau namanya Ibnul Qayyim terkenalnya kenapa disebut dengan Ibnul Qayyim padahal namanya Muhammad? Jadi ceritanya begini ibu-ibu. Ayahnya Ibnul Qayyim yang bernama tadi siapa? Abu Bakar. Ini adalah seorang guru agama, seorang panutan yang memiliki ilmu agama yang cukup luas. Jadi Imam Ibnul Qayyim ini beliau memang dari keluarga orang-orang yang berilmu, masya Allah. Sebagaimana pepatah menyebutkan, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi Ibnul Qayyim punya ayah yang bernama Abu Bakar, bukan Abu Bakar Khalifatul Rasyidin, tapi ayahnya Imam Ibnul Qayyim ini seorang pengajar agama, masya Allah. Dan beliau punya sekolah. Sekolahnya dulu di sebuah tempat namanya Al-Jauziyah. Maka dari itu kalau orang dulu mereka menyebutnya kepala atau ketua pemilik sekolah itu namanya Qayyim. Jangan-jangan ibu-ibu sekarang di Indonesia ada nggak di Jogja Pak Qayyim gitu. Itu apa? Ibu pernah dengar nggak? Kalau ada orang menjabat sebuah jabatan di desa biasanya mau kemana, ke tempatnya Pak Qayyim gitu. Di sini nggak ada di Jogja ya? Di mana saya pernah dengar? Kayaknya jabatan apa gitu di sebuah masyarakat namanya kayak Pak Lurah tapi Pak Qayyim ya, masya Allah. Pak Kaum apa Pak Qayyim? Pak Kaum ya. Berarti mungkin bisa jadi itu diambil dari bahasa Arab ya. Jadi zaman dulu yang namanya ketua mudir sebuah tempat sekolah namanya Qayyim ya. Dan Abu Bakar punya beberapa anak. Di antaranya yang menonjol dalam bidang ilmu agama adalah Muhammad. Ya, maka dari itu beliau biasanya mendapatkan julukan dari masyarakat anaknya yang punya pondok Al-Jauziyah. Jadi anaknya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibn dalam bahasa Arab artinya anak. Maka sebutannya Ibnul Qayyim, anaknya Pak Mudir, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Yayasan, begitulah ya, masya Allah. Jadi masya Allah ya, orang-orang berilmu itu masya Allah, kalau ia bisa membimbing putra putrinya menjadi orang yang berilmu maka luar biasa. Nanti di antara guru Imam Ibnul Qayyim adalah ayahnya sendiri. Dan di antara murid Ibnul Qayyim adalah anaknya sendiri. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Jadi kesalihan orang tua itu berdampak kepada kesalihan anak keturunan. Kalau kita pengen disolihkan anak keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita pantaskan diri kita menjadi baik di mata Allah. Kalau kita pengen anak keturunan cucu kita orang-orang yang berilmu, maka mari kita dekatkan dengan ilmu.
dan Allah akan memberi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan hanya Imam Ibnul Qayyim yang beliau menjadi seorang ulama dari keluarga orang-orang berilmu. Gurunya Imam Ibnul Qayyim yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pernah dengar ibu-ibu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memiliki sebuah kitab namanya Majmu' Fatawa. Beliau juga di antara gurunya adalah ayahnya dan kakeknya. Jadi memang Masya Allah keluarga orang-orang yang berilmu. Jadi Imam Ibnul Qayyim ini berasal dari keluarga orang-orang yang berilmu. Namun ibu-ibu jangan pernah berputus asa. Kalaulah di antara kita bukan dari keluarga orang yang berilmu, maka tetaplah berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang berilmu, menjadikan anak-anak kita orang berilmu. Allah itu kalau sudah memberikan kemudahan, maka Allah akan berikan kemudahan tersebut kepada hambanya. Allah itu kalau sudah memberikan taufik kepada hambanya, maka itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk ibu-ibu, kita perlu mengetahui bahwa bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah memberikan ilmu. Masya Allah. Baik, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini beliau dilahirkan di Damaskus. Ya, beliau lahir di Damaskus. Coba kalau di kitabnya yang ibu-ibu miliki, di sampulnya itu ada. Lahir pada tahun 691 Hijriah dan wafat pada tahun 751 Hijriah. Mohon untuk dihitungkan berapa tahun beliau hidup. Ibu-ibu yang pintar matematika, 751 dikurangi 691 berapa itu? Hasilnya berapa? 60. Ya, jadi usianya Imam Ibnul Qayyim itu 60 tahun ibu-ibu. Usianya 60 tahun. Karyanya luar biasa, banyak sekali. Karyanya Imam Ibnul Qayyim itu banyak sekali. Saya ulangi lagi, beliau lahir pada tahun 691 Hijriah dan wafat pada tahun 751 Hijriah. Dan beliau Masya Allah di usianya 60 tahun, dari usia beliau 7 tahun. Ibu-ibu pernah lihat enggak anak usia 7 tahun? Kira-kira apa yang dilakukan anak usia 7 tahun di Indonesia tercinta ini? Main. Ya. Dulu Imam Ibnul Qayyim usia 7 tahun tuh beliau sudah menyetorkan hadis. Beliau sudah membacakan hadis di depan guru-gurunya. Masya Allah. Ya. Jadi memang anak-anak kecil zaman dulu tuh Masya Allah cemerlang-cemerlang, hafalannya kuat-kuat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sebelum usia 10 tahun sudah selesai Al-Quran. Ibnul Qayyim ketika usianya 7 tahun beliau memulai menyimakkan hadis-hadis, membacakan hadis-hadis di majlis para guru atau para syekh. Usia 7 tahun. Masya Allah. Berarti ibu-ibu pendidikan zaman sekarang itu ada kemunduran atau kemajuan? Ibu bilang lah ya, yang bilang ya ada kemunduran. Berarti sebenarnya anak-anak kaum muslimin zaman dahulu kala di usia-usia 7 tahun itu sudah siap untuk duduk di majlis para guru. Masya Allah. Maka dari itu jangan sampai kita akhirnya ketika menyekolahkan anak kita menginduknya kepada kurikulum-kurikulum barat. Karena kurikulum-kurikulum barat itu mereka tidak ada target dalam pencapaian menghafalkan Al-Quran atau menghafalkan hadis. Yang menjadi acuan kita adalah kurikulum ulama-ulama salaf zaman dahulu kala. Bagaimana mereka di usia 15 tahun sudah siap berperang. Bagaimana Rasulullah SAW di usia 12 tahun sudah diajak berdagang oleh pamannya. Bagaimana kisah Imam Ahmad di waktu beliau masih muda, beliau sudah menguasai berbagai macam ilmu. Bagaimana juga kisahnya Imam Malik di usia muda beliau sudah mengajar. Masya Allah. Ya. Ini yang akan membuat kita termotivasi mendidik anak-anak kita. Bahwa sejatinya Islam itu punya generasi yang luar biasa. Di antaranya siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau di usia 7 tahun, beliau sudah memperdengarkan hadis-hadis yang beliau baca di depan para gurunya. Berarti kalau sudah memperdengarkan hadis, ngafalinya tahun usia berapa tuh ibu-ibu? Sebelum usia 7 tahun, ya, sudah menghafalkan berbagai macam hadis. Baik,
Kemudian beliau juga pernah melakukan perjalanan safar untuk rihlah talibul ilm, untuk belajar menempuh ilmu, ya, ilmu agama tentunya. Di antaranya negeri yang beliau tuju adalah Mekah, Madinah dan Mesir. Jadi beliau punya tempat untuk belajar dan harus keluar, ya. Biasanya para ulama itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu lihat perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, itu rata-rata yang saya baca, rata-rata mereka kalau menuntut ilmu itu keluar dari negerinya, ibu-ibu. Kalau kita kan paling keluar daerah, ya. Dari Jogja ke Bantul, dari Bantul ke Sleman, dari Sleman ke Kulon Progo gitu ya. Atau paling banter dari Jogja ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ke mana ibu-ibu? Ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Jakarta gitu ya. Kalau ulama-ulama zaman dahulu mereka dalam mencapai atau dalam rihlah, mereka dalam melakukan perjalanan menuntut ilmu itu sudah sampai ke berbagai negara, ya. Dan di antara negara yang pernah dikunjungi oleh Imam Ibnul Qayyim adalah Mekah, Mesir dan Madinah. Masya Allah. Beliau juga sempat lama tinggal di Mekah, ya, dan beliau berguru kepada ulama-ulama yang ada di sana. Beliau juga ketika beliau berada di Mekah, beliau Masya Allah membuat kitab, ya. Jadi dalam perjalanannya menuntut ilmu tuh beliau bikin sebuah buku. Di antara kitab yang beliau tulis ketika beliau berada di Mekah adalah Miftah Darus Sa'adah. Miftah Darus Sa'adah. Bagus banget. Apa sih artinya Miftah Darus Sa'adah? Miftah Darus Sa'adah itu kunci-kunci kebahagiaan. Kalau kita pengen bahagia, kuncinya ada di situ. Baca lagi. Kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Namanya Miftah Darus Sa'adah. Ada, sudah di bahasa Indonesia kan. Kunci-kunci kebahagiaan karya Imam Ibnul Qayyim. Dibaca. Dan di antara ibu-ibu, akhlak seorang penuntut ilmu, kalau kita mengaku kita adalah seorang penuntut ilmu, maka kita harus punya waktu untuk membaca buku. Kita harus punya waktu untuk membaca kitab. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk menyekrol HP. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk melihat-lihat HP. Tapi harus ada waktu untuk kita membaca buku. Harus ada waktu untuk kita membaca kitab. Ciri khas orang-orang berilmu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, mereka tuh punya waktu untuk membaca buku, punya waktu untuk membaca Al-Quran, punya waktu untuk membaca kitab. Jadi waktunya lebih barakah, waktunya lebih bisa dipakai untuk hal-hal yang manfaat. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian Imam Ibnul Qayyim, beliau di antara guru beliau yang sangat dekat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnul Qayyim itu punya banyak guru, Masya Allah. Dan di antara guru beliau yang paling dekat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ditanya siapa murid yang menonjol dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim. Ya. Beliau bermulazamah. Mulazamah itu artinya ibu-ibu pernah dengar nggak arti mulazamah? Pernah dengar kata mulazamah? Pernah dengar? Mulazamah itu adalah seorang murid mendekat ke gurunya, langsung berjumpa, bertemu, bertatap muka, belajar langsung. Itu namanya mulazamah. Beliau, Imam Ibnul Qayyim, bermulazamah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di Mesir. Jadi Mesir juga sebagai tempat tujuan untuk mendapatkan ilmu. Karena memang di sana banyak juga orang-orang berilmu, ya. Mekah, Madinah, Mesir, Yaman, tempat-tempat orang-orang berilmu. Syria, ya. Damaskus, itu tempat orang-orang berilmu. Ibu-ibu boleh kok berdoa, minta sama Allah, ya Allah, kalaulah saya menuntut ilmu agama baru dari satu tempat ke tempat berikutnya, ya Allah, semoga anak-anakku nanti, anak-anakku yang nanti kelak menjadi seperti Imam Ibnul Qayyim, yang mana belajar ilmu agamanya sampai ke kota Madinah gitu ya. Dan saya berdoa di sore hari ini semoga nanti muncul anak-anak ibu-ibu, anak-anak kita semuanya yang Allah izinkan untuk bisa belajar rihlah, perjalanan menuntut ilmu sampai ke kota Nabi. Amin. Sampai ke Mekah dan sampai ke negara-negara yang memang di situ banyak ilmu. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian murid Imam Ibnul Qayyim juga sangat banyak. Muridnya banyak, gurunya banyak. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu tuh kalau belajar, ibu-ibu tulis. Sekarang
saya juga sudah mengajarkan ini kepada putri-putri saya. Nah, kamu kalau punya guru, kamu tulis gurunya siapa saja. Murid juga sama, muridnya siapa saja. Itu kebiasaan para ulama zaman dahulu. Coba ibu-ibu tulis. Sekarang saya pengen ibu-ibu tulis 5 guru yang pernah ibu-ibu berguru. Tulis. 5 guru minimal. Tulis. Pernah berguru ke siapa? Sekarang tulis. Nanti kalau sampai rumah urusannya masak. Ya. Yuk tulis 5 guru. Guru SD boleh. Guru tahsin boleh. Tulis 5 guru. Sudah? Yang sudah punya murid tulis 5 murid juga. Ustazah, saya punya murid anak saya sendiri, enggak apa-apa. Ya. Imam Ibnul Qayyim juga ditulis. Murid beliau adalah putranya beliau. Insyaallah. Ayo 5 murid, 5 guru tolong ditulis. Baik. Sudah belum? Jangan panjang-panjang. Ustadz ini, Syekh ini, Pak ini, sudah? Nggak tahu saja namanya lupa, yang diingat aja. Ustadz Firanda misalnya ya. Ustadz Romelan hafizahumullah. Nah, itu guru-guru kita semua kan ya. Tulis, boleh. Baik. Guru-gurunya Imam Ibnul Qayyim itu ratusan ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu kalau saya minta tolong ibu-ibu PR nulis guru-guru ibu-ibu ada ratusan apa puluhan? Ratusan juga ya. Masya Allah, mirip-mirip sama Ibnul Qayyim. Masya Allah. Ya, jadi beliau tuh punya banyak guru. Di antara guru yang menonjol adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kemudian di antara murid-murid Ibnul Qayyim, di antaranya adalah putranya sendiri yang bernama Burhanuddin bin Imam Ibnul Qayyim, Masya Allah. Dan juga Jamaluddin, ya, putranya Imam Ibnul Qayyim. Ibnu Katsir itu juga muridnya Ibnul Qayyim. Ibnu Rajab itu juga muridnya Ibnul Qayyim. Burhanuddin itu putranya Ibnul Qayyim, jadi muridnya, Masya Allah. Jamaluddin itu juga muridnya Imam Ibnul Qayyim, putranya beliau. Ibnu Katsir, yang ibu-ibu tahu punya tafsir Ibnu Katsir, itu muridnya Ibnul Qayyim. Ibnu Rajab itu juga sama, muridnya Imam Ibnul Qayyim. Masya Allah. Baik, keutamaan yang dimiliki oleh Imam Ibnul Qayyim diantaranya adalah luasnya ilmu yang Allah berikan kepada Imam Ibnul Qayyim. Jadi beliau itu ibu-ibu bukan hanya terkenal di bidang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu apa? Mensucikan jiwa. Bukan hanya terkenal dalam bidang akhlak, tapi beliau juga mumpuni dalam bidang ilmu nahwu, mumpuni dalam bidang ilmu fikih, mumpuni dalam bidang ilmu Al-Quran, mumpuni dalam bidang-bidang agama yang lain. Karena proses beliau belajar dimulai dari kecil. Ya, Masya Allah. Jadi Imam Ibnul Qayyim beliau banyak sekali mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan. Masya Allah. Dan beliau ibu-ibu terkenal dengan ibadahnya yang sangat kuat. Siang hari beliau biasa gunakan untuk beribadah puasa. Malam hari beliau biasa gunakan untuk salat malam. Masya Allah. Dan ini kebiasaan orang-orang dahulu kala. Jadi di antara kata Imam Ibnul Qayyim, di antara yang bisa mematikan hati itu di antaranya kata beliau dalam kitab beliau Tazkiyatun Nufus, banyak tidur. Ya, banyak makan, banyak bicara. Sepertinya kita hari ini, ya, kenapa nasihat tidak masuk ke dalam diri kita, terdengar dari telinga kanan kembali ke telinga kiri, karena mungkin kita melakukan dari 3 hal ini. Entah itu banyak tidur, entah itu banyak kulineran, entah itu banyak halan-halan. Ya. Jadi ini 3 hal yang bisa mematikan hati kita. Baik. Kemudian Imam Ibnul Qayyim, ya, di antara kitab-kitab yang beliau tulis juga banyak, ratusan. Kita belum punya kitab ya ibu-ibu ya. Beliau Imam Ibnul Qayyim sudah banyak sekali kitab beliau. Nah, di antara kitab yang terkenal apa ibu-ibu? Ayo, ibu-ibu hafal nggak kitabnya Imam Ibnul Qayyim? Banyak banget tuh. Apa? Contohnya Al-Wabilus Sayyib ini. Ini satu. Miftah Darus Sa'adah. Itu juga terkenal. Ibu pernah belajar kitab Ibnul Qayyim Ad-Da'i wad-Dawa? Pernah dengar nggak Ad-Da'i wad-Dawa? Itu punya Imam Ibnul Qayyim. Pernah dengar Al-Fawaid? Kitab namanya Al-Fawaid. Itu juga punya Imam Ibnul Qayyim. Ada juga kitab Syifaul Alil, itu juga kitabnya beliau, Masya Allah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau. Jadi memang beliau itu telah mencurahkan tinta emas beliau
untuk agama Islam ini. Dan orang-orang yang Allah mampukan untuk membuat karya, maka mereka punya kehidupan kedua setelah nanti meninggal dunia. Maka dari itu ibu-ibu, yuk bismillah kita minta kepada Allah semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuliskan tinta-tinta emas kita, untuk bisa berkarya baik dengan mengajar ataupun dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena itu adalah usia kedua kita. Jikalau Allah memanggil kita di 1 jam ke depan, kemudian kita meninggalkan karya-karya kita yang bermanfaat untuk kaum muslimin, maka selagi karya-karya itu dibaca, selagi karya-karya itu dipelajari, maka kita mendapatkan aliran pahalanya. Bayangkan Imam Ibnul Qayyim saat ini sudah terbujur kaku di kubur. Namun ketika beliau Al-Wabilus Shayyib kita bahas bersama, maka aliran pahala, transferan pahala akan sampai kepada Imam Ibnul Qayyim. Subhanallah. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi kita itu harus punya usia kedua. Harus ada jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Masya Allah. Baik. Kemudian beliau wafat, ibu-ibu, wafat pada malam Kamis, tepat di tanggal 13 Rajab pada waktu Isya, ya, di mana beliau disalatkan oleh ribuan orang. Biasanya kalau ulama ahlus sunnah itu kalau meninggal, yang menyolatkan tuh ribuan orang, ibu-ibu. Ya, Masya Allah. Coba saja ibu-ibu lihat, kalau ada seorang ustadz di Indonesia, ustadznya tuh banyak menyebarkan ilmu, subhanallah, banyak bermanfaat untuk orang lain. Biasanya kalau meninggal dunia banyak gak yang menyolati? Banyak. Kenapa? Karena semua orang sayang kepada ustadz ini. Masya Allah. Karena semua orang merasa kehilangan ulama ini. Maka dari itu diantara moto yang biasanya ditulis oleh saya, kalau diminta motonya apa Ustazah, saya katakan motonya adalah jadilah kita orang-orang yang ketiadaan kita itu dirindukan oleh banyak orang. Jadilah kita nih orang-orang yang ketiadaan kita nanti, baik itu mungkin kita pindah tempat atau kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita dirindukan oleh banyak orang. Orang baik itu kalau meninggal dunia banyak orang kehilangan. Ya, ya Allah, Mbak ini tuh baik banget. Ya Allah, kenapa kok orang baik cepat dipanggil? Biasanya gitu ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena memang sudah waktunya pulang. Ya. Modal hidupnya sudah selesai, ya sudah, sekarang waktunya pulang menghadap Allah, ya. Nah sekarang kita harus berpikir, kira-kira nanti ketika kita meninggal dunia, jejak apa yang akan kita tinggalkan? Jejak kebaikan atau keburukan? Biasanya orang-orang yang hobi bermaksiat, orang-orang yang suka mendolimi orang lain, ketika ia meninggal dunia, ada yang banyak kehilangan atau banyak disyukuri? Hah? Alhamdulillah dia meninggal dunia, gitu ya. Kenapa kok alhamdulillah? Karena dia biasanya zalim. Biasanya dia ambil uang tetangganya, dia ambil uang rakyat misalnya. Malah disyukuri, bukan merasa kehilangan. Maka dari itu yuk bismillah kita bareng-bareng ibu-ibu, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, dan jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk sesama. Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Rahimahullahu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau. Semoga Allah Azza wa Jalla meluaskan kubur Imam Ibnul Qayyim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita semuanya di akhirat dengan Imam Ibnul Qayyim. Amin. Allahumma amin. Pengen gak ketemu sama Imam Ibnul Qayyim ibu-ibu? Cung yang pengen ketemu. Saya mau pengen ketemu. Gak ada yang mau? Pengen gak di akhirat nanti? Ya. Pengen ketemu ya. Nanti kata Allah itu loh Imam Ibnul Qayyim. Diperlihatkan aja. Oh itu tuh Imam Ibnul Qayyim gitu ya. Dulu saya sudah hatam tuh kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Di mana? Di Maba katanya. Masya Allah. Kitabnya panjang ibu-ibu. Tapi kita berdoa aja sama Allah. Semoga hatam nanti ya. Baik. Kita kembali ke kitab Imam Ibnul Qayyim. Kita sudah kenalan dengan Imam Ibnul Qayyim muqaddimah ya. Kemudian kita kembali ke kitab beliau. Baik, beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib, kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di antara ciri khas para ulama ketika menulis berbagai macam kitab,
mereka biasanya memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya ibu-ibu? Bismillah, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Dan aslinya yang namanya ba di sini adalah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dan ini kebiasaan para ulama menulis Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Imam Ibnul Qayyim meminta kepada Allah pertolongan. Wabihi nasta'in. Kata beliau, hadhihi risalah. Kitab Al-Wabilus Sayyib ini adalah risalah. Kalau disebut kitab bukan kitab, risalah itu beberapa tulisan. Risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang biasanya ma'ruf dengan Ibnul Qayyim, dan beliau nama risalahnya yaitu Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Salih. Asli dari kitabnya namanya Al-Kalimut Thayyib wal Amalus Salih. Dan di sini subhanallah disebutkan di dalam pembukaan, tapi ini disebutkan di footnote di bawah nih ibu-ibu, kalau ada boleh dibuka di PDF-nya. Hadhihi muqaddimah infaradat bihan nuskha. Jadi ada yang membahas tentang muqaddimah kitab Al-Wabilus Sayyib. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala al-mas'ul al-marjul ijabah an yatawallakum fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita pinta, zat yang kita berdoa kepadanya, zat yang kita harapkan untuk mengijabah doa-doa kita, dan Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang zahir maupun yang batin. Ya, contohnya apa ibu-ibu nikmat yang zahir? Apa contohnya? Nikmat itu ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Contohnya nikmat yang zahir itu apa? Hari ini, sore ini saya diberikan nikmat oleh Allah, namanya nikmat zahir, air minum. Ini air minum ini nikmat dari Allah. Saya minum dulu ya. Bismillah. Ini nikmat dari Allah. Namanya nikmat apa? Zahir. Nikmat batin itu misalnya apa? Misalnya ilmu. Ya. Misalnya diberikan kehusyuan, itu nikmat. Tapi nikmat yang tidak terlihat. Ketika seseorang dia sholat bisa khusyuk, itu nikmat. Ketika seseorang dia bisa meneteskan air mata di malam hari takut akan dosa-dosanya, itu juga nikmat. Tidak semua orang diberi nikmat tersebut. Maka nikmat yang zahir maupun yang batin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan dalam kitab Muqaddimah Al-Wabilus Sayyib, wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allah 'alaihi syakar wa idza betuliya sabar wa idza adznaba astaghfar fa inna hadhil umur thalatha hiya unwanu sa'adatul 'abd. Tolong dicatat ibu-ibu. Di dalam muqaddimah ini disebutkan ada 3 kebahagiaan yang bisa diraih oleh hamba Allah. 3 kebahagiaan itu manakala hamba Allah ini diberikan nikmat dia bersyukur. Yang pertama, poin pertama dia diberikan nikmat dia bersyukur. Poin yang kedua, ketika diuji oleh Allah dia bersabar. Idza betuliya sabar. Poin yang ketiga, ketika ia melakukan kesalahan atau dosa beristighfar. Maka itu adalah kebahagiaan bagi seorang hamba. Jadi kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan apa ibu-ibu? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kalau diuji, ucapkan apa ibu-ibu? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau diuji dengan sabar. Ya. Jadi dua-duanya kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa ketika diuji kita ucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal? Karena ketika Allah berikan ujian kepada kita, kemudian kita bersabar, bisa jadi kesabaran itu yang akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diuji dengan penyakit, misalnya, kemudian dia bersabar atas penyakit yang Allah berikan, maka penyakit itu bisa menggugurkan dosa-dosanya.
dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Dan subhanallah, orang-orang yang pandai bersyukur, ibu-ibu, maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pandai bersyukur, maka dalam menghadapi dunia yang sebentar ini ia selalu tenang, ya, tidak mudah panik, tidak mudah gelisah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang belum Allah berikan itu belum jadi miliknya. Apa yang sudah Allah berikan itu yang diamanahkan oleh Allah untuk kita bisa mengelolanya. Dan itu semuanya adalah baik, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, ketika kita melakukan kesalahan maka perbanyaklah istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan fa innal 'abda daiman yataqallabu baina hadhihi al-atbaqus thalatha. Di sini kata kitab Ibnul Qayyim, kitab Al-Wabilus Shaib disebutkan bahwa seorang hamba itu dia tidak luput dari tiga keadaan ini. Ya, kita kan dalam menjalankan kehidupannya ibu-ibu ya, kita tidak luput dari tiga keadaan ini. Kadang kita diberi nikmat maka kita bersyukur, kadang kita diuji maka kita bersabar, dan kadang kita melakukan dosa maka bersegeralah beristighfar. Dan setiap diri kita itu diuji masing-masing ibu-ibu. Setiap kita itu ujiannya masing-masing sudah Allah kasih jatahnya, ya. Jadi jangan pernah merasa menderita sendiri. Kenapa kok saya diuji sedemikian berat tapi teman saya tidak diuji? Tenang, semakin besar ujian semakin baik di hadapan Allah. Dan yang paling besar ujiannya adalah para nabi, ya. Yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Hidup ini kita syukuri. Apa yang membuat kita nggak bahagia ibu-ibu? Apa yang membuat kita tuh nggak bahagia dalam hidup? Terlalu banyak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal yang namanya hidup itu sawang si nawang. Yang namanya hidup itu saling melihat. Maka cobalah untuk bersyukur apa yang telah Allah berikan. Semoga ini akan membuat kita jauh lebih bahagia. Baik, kemudian di sini disebutkan ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaihi faqaiduha syukr wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Di dalam muqaddimah disebutkan bahwa syukur itu ada 3 rukun. Ya, orang bersyukur dia harus memenuhi thalathata arkan, 3 rukun. Apa 3 rukun itu? Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan. Dia mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang patut kita sombongkan. Karena semuanya adalah milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tahaddus biha zahiran. Ia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita dengan lisan. Kalau tadi dengan hati, kita mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan itu dari Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, ya. Dan yang ketiga adalah menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini bentuk syukur kita kepada Allah. Allah kasih kita sehat, kita gunakan untuk salat. Allah kasih kita sehat, kita gunakan untuk beribadah puasa. Allah kasih kita nikmat sehat, kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, ini namanya syukur. Kalau ada orang dia baru bersyukur dengan lisan, tapi ternyata anggota badannya digunakan untuk bermaksiat, syukur napa dereng? Belum, ya. Maka nikmat syukur ini ada 3 rukun. Yang pertama, dia mengakui bahwa nikmat ini dari Allah, mengucapkan tahmid alhamdulillah dengan lisannya, dan menghantarkannya kepada amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha ma'a taqsiri fi syukriha. Walaupun mungkin syukur kita belum sempurna. Kadang kita bersyukur, kadang kita lupa bersyukur. Apa di antara nikmat yang kadang kita lalai untuk bersyukur ibu-ibu?
Nikmat apa? Sehat. Nikmat bisa meneguk air sampai ke kerongkongan, itu juga nikmat. Saya pernah cerita ibu-ibu, ketika saya mengisi kajian di salah satu masjid di Yogyakarta, kajian offline. Kemudian selesai kajian ada ibu-ibu datang ke saya. Beliau cerita, Ustazah, saya itu pernah diuji oleh Allah dengan sakit kanker. Waktu saya sakit kanker, lisan saya itu kayak tembaga. Ya. Dan orang sakit cancer atau kanker itu kalau habis di kemo ibu-ibu muncul sariawan gak 1-2 semuanya. Ya. Dan biasanya minum air putih sampai ke kerongkongan itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Pating tretek, tau gak ibu-ibu? Perih gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita minum, ini air bisa sampai ke sini nih Bu, ya dengan selamat, itu nikmat yang banyak kita lalaikan. Ada saudara kita untuk sampai air minum ke kerongkongan tuh sampai perih gitu ya. Kan kita selama ini minum asal minum ya ibu-ibu. Padahal itu nikmat. Hari ini ibu-ibu bisa mandi sore, itu juga nikmat. Kenapa? Beberapa saudara kita yang ada di Godean, ya, saya dikabarkan oleh panitia ya bahwa di Godean itu ada beberapa desa yang sudah tidak ada lagi air, ya sumurnya udah nggak mengeluarkan air. Ibu-ibu di sini ada yang nggak punya air? Acungkan tangan. Ada yang rumahnya sudah nggak ada air? Boleh diacungkan tangan? Masya Allah, semuanya ada air. Alhamdulillah. Itu nikmat. Jadi kalau kita tuh hidup ya Bu, ketika kita mandi kemudian tersiram air ke tubuh kita, alhamdulillah ya Allah saya bisa mandi. Itu tuh semakin kita tuh bersyukur banget gitu sama Allah. Kita pakai baju, ibu-ibu bisa pakai baju nih, itu juga nikmat loh. Orang-orang yang terkena saraf kejepit, ya kalau mau pakai baju tuh harus dipakaikan. Ya, alhamdulillah saya bisa pakai baju sendiri. Itu nikmat. Alhamdulillah saya bisa ke masjid tanpa bantuan orang lain, punya 2 kaki untuk bisa sampai sini. Orang-orang yang saat ini sudah nggak punya kaki mau ke sini mikir-mikir. Ya subhanallah. Dan ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Subhanallah. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu disebutkan, ini insyaallah mukaddimahnya. Subhanallah. Ternyata mukaddimah saya kira pendahuluan itu ini ya kecil ya, pendek. Ternyata di sini banyak. Baiklah. Nanti berarti insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Di sini nanti disebutkan ada sabar, syukur dan ujian. Itu maknanya apa? Masya Allah. Karena di sini panjang banget nih. Di sini mihanun minallahi taala yabtalihi biha. Fafarduhu fiha sabru wa taslim. Di sini kata Syekh, kalau ada apapun yang Allah berikan maka kita hanya punya 2 pilihan, menerima dan bersabar. Masya Allah, ini kunci kebahagiaan ibu-ibu. Kunci kebahagiaan adalah menerima dan sabar. Menerima dan sabar. Kalau orang zaman dahulu biasa mereka menyebutnya ya wis rapopo. Itu sejatinya menerima. Ya dengan mereka mengatakan yo wes rapopo, masya Allah. Dan kita bersabar. Saat ini banyak orang-orang diuji oleh Allah mengeluh sana sini, yang akhirnya masalahnya tidak selesai, tapi justru masalahnya semakin pelit, semakin pekik, semakin sulit gitu ya. Semakin apa lagi? Semakin membesar. Kenapa? Karena berasal dari keluh kesah. Maka dari itu diantara kebahagiaan yang bisa kita raih adalah dengan banyak-banyak menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di sini disebutkan wat taslim. Taslim itu menerima. Ridho. Ini nih. Ridho. Kalimat yang sangat pendek tapi maknanya dalam. Ridho. Masya Allah. Dan kalau membahas masalah ridho terhadap takdir itu Bu, pembahasannya tidak cukup 1 kajian, ya, bersesi-sesi, ya. Nanti kita ridho begini, apa efeknya, apa dampaknya, masya Allah, sangat luar biasa, masya Allah.
Baik, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas masalah was-sabr, sabar. Sabar itu seperti apa? Dan kita semuanya belajar bersama-sama sabar, dan terkadang ujian sabar itu dalam prakteknya ibu-ibu. Kita tahu sabar itu apa, tapi yang perlu kita lakukan adalah prakteknya itu berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti ibu-ibu yang belum punya kitabnya, semoga Allah mudahkan untuk memiliki kitab, biar nanti dicoret-coret, dikasih coret itu maksudnya dikasih keterangan. Semoga dengan memiliki kitabnya kita bisa lebih fokus kembali. Ya amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.